Meski tidak menjabat sebagai presiden, sosok Joko Widodo dianggap masih memiliki pengaruh tinggi. Usai dilirik oleh PSI, kali ini Joko Widodo digadang-gadang diminati oleh P3 sebagai calon ketua umum partai. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali dijagokan memimpin Partai Politik Indonesia. Kini namanya dijagokan untuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nama Jokowi sendiri dijagokan oleh elit partai berlambang Ka'bah tersebut, yakni Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut kemunculan nama Jokowi didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Terlebih, P3 selalu mendapat tempat di lingkaran kekuasaan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Sebelumnya, nama Jokowi digadang-gadang sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi pun merespon dengan menyebut masih melakukan kalkulasi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pernyataan Jokowi pun ditanggapi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Raja Juli datang untuk menanyakan maksud pernyataan Jokowi soal wacana jadi Ketua Umum PSI. Ya, saya tanya tadi, Bapak di mana? Kemarin bicara mau daftar menjadi ketua umum PSI. Bapak katakan ya saya sedang terus mengkalkulasi. Selain Jokowi, nama Ketua Umum Petahana Kaisang Pangarep juga menjadi calon kuat dalam bursa pemilihan Ketua Umum PSI. Kini publik menunggu, apakah Jokowi benar akan maju sebagai Ketua Umum pada Kongres Nasional PSI Juli mendatang dan bersaing melawan putra bungsunya, ataukah justru menjatuhkan pilihan ke P3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana menakar peluang Joko Widodo di bursa ketua umum partai tersebut? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah P3, dan Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bang Irfan, Mas Adi, apa kabar? Selamat malam. Mas Adi, apa kabar Mas? Alhamdulillah Bang Irfan. Sudah lama kita nggak ngopi nih ya. Sebelum kita ngomongin ngopi, saya ingin bertanya nih ke Bang Irfan. Bang Irfan, sebenarnya nama Pak Joko Widodo ini muncul dari mana, Bang Irfan? Ya, memang belakangan hari ini ya, kami di internal P3 selalu memperbincangkan, selalu berdiskusi ya terhadap bagaimana ke depannya P3 itu dari yang kemarin hasil pemilu legislatif 2024 sudah diketahui bersama P3 tidak lolos di parlemen. Maka dari itu banyak perdebatan, banyak saran, kritik, baik itu dari internal partai, dari senior partai, bahkan dari konstituen P3 sendiri, melihat P3 ini ke depan ini mau bagaimana. Gitu. Nah, mau bagaimana itulah di internal P3 mencari solusi, mencari alternatif, mencari perubahan ya. Siapa sih sebenarnya yang harus kita cari untuk mengembalikan kembali P3 masuk di Senayan ya, dipercaya sebagai aspirasi umat Islam dalam penyaluran aspirasi politiknya dan bisa diperhitungkan di kancah politik nasional. Sudah diketahui ada beberapa figur yang muncul di publik ya. Nah, kemunculan beberapa nama itu tentu tidak sekonyong-konyong, Mas. Ya. Pasti ada ada prosesnya, ada dialognya, ada perdebatannya gitu. Nah, ada mungkin figur yang datang berkomunikasi langsung ke internal. Ada juga teman-teman internal melakukan komunikasi ke mereka-mereka. Nah, terus
teman-teman bertanya, kenapa tidak Pak Jokowi saja yang coba kita tawarkan, coba kita usulkan. Karena memang secara nyata dan faktanya Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya itu, ya tadi itu, Oke. saya katakan P3 Ya. itu mendapat tempat, ya P3 Oke. itu dihargai, dihormati oleh beliau. 2014 kami tidak mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi alhamdulillah atas komunikasi yang terbangun baik, beliau memberikan posisi kabinet. Nah, Oke. itu luar biasa. Oke. Gitu. Banyak hal yang kemarin juga yang Ya. kami selalu berkomunikasi, beliau Iya. selalu nanya bagaimana perkembangan P3, bagaimana ini gitu. Nah, saya melihat beliau sangat begitu atensinya besar sekali terhadap Baik. Partai Persatuan Pembangunan. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda melihat tadi lirikan dari P3 kepada Pak Jokowi? Ya, bagi saya ini cukup bisa dipahami karena sepertinya P3 itu membutuhkan sosok penting yang memang memiliki kecakapan termasuk juga magnet politik elektoral untuk kembali mengantarkan P3 terutama lolos ke parlemen di 2029. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya pukulan yang cukup telak ke P3 itu untuk pertama kalinya tidak lolos ke pileg di 2024. Wajar kalau kemudian kurang lebih sekitar sebulan ini P3 sepertinya sedang melakukan beauty contest. Mencari figur-figur yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi. Yang paling utama adalah bagaimana ini partai 2029 harus lolos ke parlemen. Wajar kalau kemudian di antara begitu banyak nama-nama yang muncul itu Jokowi yang kemudian diusulkan oleh Bang Ade Irfan Pulungan karena memang harus diakui Jokowi ini kan punya segala-galanya, popularitas ada, elektabilitas ada, jaringan politik ada, ya mungkin juga logistik juga ada. Ini adalah 4 instrumen yang sepertinya membuat sejumlah elit P3 seperti Bang Ade ini juga kepincut dengan sosok Jokowi. Cuman memang problemnya ada 2 hal. Pertama, kalau kita mau jujur sebenarnya basis konstituen P3 itu tidak terafiliasi dengan Jokowi sebenarnya, bahkan banyak yang kritis. Nah yang kedua kendalanya itu adalah per hari ini kalau kita melihat dari jauh di internal P3 itu kan masih ada 2 madhab. Madhab yang pro, ada pihak eksternal yang boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum seperti Pak Jokowi. Tapi kan ada juga di internal P3 yang menganggap untuk menjadi ketua umum P3 itu nggak boleh ujuk-ujuk, harus melihat pada ADART bahwa calon ketua umum P3 itu adalah mereka yang pernah jadi pengurus misalnya minimal setahun sebelum mencalonkan. Ini yang saya kira memang hambatan dan tantangannya kalau Pak Jokowi misalnya menjadi bagian dari internal. Mas Adi, tapi Pak Jokowi ini menurut pandangan Anda sudah pasti ya bisa menaikkan elektabilitas P3, Mas Adi? Kalau dibilang pasti sebenarnya belum ada ukuran dan ini belum menjadi fakta politik. Tapi kalau kita melihat korespondensi historis, ada kecenderungan bahwa partai politik di Indonesia itu kan sebenarnya sangat personalistik. Di mana kekuatan-kekuatan figur personal, terutama figur yang memiliki elektabilitas dan magnet yang cukup luar biasa, itu terbukti mendongkrak kekuatan politik yang ada. Per hari ini tentu terlepas dari pro kontra yang ada dengan Pak Jokowi itu kan masih populer, masih ada yang menyukai, loyalisnya tersebar di mana-mana. Artinya ketika Jokowi bergabung dengan salah satu partai, entah itu ke P3, entah itu ke PSI atau kemanapun, loyalis, basis-basis konstituen yang selama ini terafiliasi sebagai loyalisnya Jokowi itu akan migrasi, mengarahkan dukungan politiknya kemana partai yang kemudian menjadi pelabuhan politik Jokowi. Bahkan kalau kita mau cek Mas, partai politik di Indonesia itu kan sangat personalistik, yang menggantungkan kekuatan politiknya kepada figur kunci. Oke, Bang Irfan, tadi menjawab pertanyaan Mas Adi, benar nggak di internal P3 nih ada dua faksi gitu, ada yang menginginkan ketua umum dari internal, ada juga yang eksternal. Bagaimana mengatasinya? Ya, Mas, tadi saya bilang ini perbincangan, diskusi, perdebatan, bahkan kritik ya terhadap kondisi P3 hari ini yang tidak lolos di parlemen. Saya menyampaikan kepada publik, tentu di semua partai ada aturan mainnya, ada regulasi yang termaktub dalam ADRT masing-masing partai, persyaratan untuk menjadi apakah itu pengurus partainya atau bahkan menjadi ketua umum partainya, itu pasti ada. Mas Adi paling sangat piawai itu membaca itu. Begitu juga di P3. Tapi itu bisa saja tidak final dan itu kan bisa dimusyawarahkan tergantung bagaimana
kepentingan partai itu melihat ke depannya dengan sosok figur itu. Nah, hari ini kondisi P3 tidak sama dengan periode sebelumnya, tidak sama mungkin situasinya dengan partai-partai yang lain yang bisa saja hanya mensyaratkan peraturan SOP yang ada di internal. Ya, di kami juga terjadi perdebatan, kita dibilang diskusi, tapi pada prinsipnya kami kan menginginkan menghadapi pemilu 2029 besok itu ketika kembali lagi ke Senayan, P3 diperhitungkan lagi dalam kancah politik nasional. P3 mendapatkan lagi porsi di kabinet. Nah, tentu harus ada kita membuka diri, berani membuka diri, berani menyatakan, ya, mengajak siapapun yang punya nilai elektoral menguntungkan bagi P3. Nah, tentu figur-figur yang muncul di eksternal itu dalam menjadi perdebatan. Walaupun di internal sendiri sudah ada muncul nama-nama, ya. Baik. Ya itu. Kan kami membuka diri saja. Ini kan belum final ini, belum tentu juga harus hitam putih melihatnya ini kan. Gitu. Oke. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, apa yang kira-kira bisa menjadi bargaining politik dari P3 untuk minimal menggoda Pak Jokowi dari PSI meliriklah ke P3, Mas Adi? Ya, satu-satunya yang bisa menggoda Jokowi adalah ini adalah partai yang tinggal sedikit lagi lolos ke parlemen. Kalau mau jujur kita lihat hasil pileg di 2024, kalau kita persentasekan secara umum, P3 itu kurang lebih hanya sekitar butuh 150.000 suara lagi untuk lolos ke parlemen. Ya kurang lebih 120, kira-kira begitu. Itu kan jumlah yang sebenarnya tidak terlampau sulit kalau memang Pak Jokowi itu menjadi bagian dari P3 di dalamnya. Cuma kan itu tadi, kalau saya sebenarnya Mas melihat dari jauh ya, ketika Pak Jokowi dikaitkan dengan P3, dikaitkan dengan PSI, ya memang ujung-ujungnya adalah semuanya sangat tergantung dengan Pak Jokowi. Yang kedua memang kalau untuk ukuran presiden 2 periode kira-kira begitu, mantan gubernur dan mantan wali kota, ya dulu juga publik melihatnya yang cocok dengan Pak Jokowi adalah partai-partai besar. Minimal partai yang misalnya nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dalam perolehan pileg. Dan dianggap tidak kurang pas untuk partai yang misalnya skalanya kecil, apalagi tidak pernah lolos ke parlemen. Oleh karena itu bagi saya, sikap politik Pak Jokowi pastinya akan selalu dispekulasikan kemanapun arah politiknya. Ke P3 digosipkan, ke PSI digosipkan, usulan Projo juga digosipkan. Atau jangan-jangan nanti IDN-nya Pak Jokowi nggak kemana-mana, hanya jadi partai individual. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi kan ini Mas Adi bisa menjadi salah satu cara bagi Pak Jokowi untuk menjaga kekuasaannya mungkin di masa depan untuk ikut pilpres lagi dan lain sebagainya, Mas Adi. Ya memang harus diakui, suka tidak suka. Kalau ingin menjaga eksistensi bagaimana stamina politik seseorang di negara kita, memang harus menjadi bagian dari partai politik. Terutama bisa menjadi veto player yang bisa mengorkestrasikan bagaimana kekuatan politik di masa yang akan datang itu akan selalu kompetitif dan memenangkan pertarungan. Tapi kan di Indonesia untuk mengendalikan partai dalam tanda kutip ya, mengonsolidasikan partai, itu kan tidak harus menjadi ketua umum sendiri, Mas. Cukup di balik layar, cukup misalnya mendelegasikan orang-orangnya, yang itu ditengarai juga sebagai bagian dari Pak Jokowi. Bukankah kita sering mendengarkan ada pihak eksternal yang dikait-kaitkan dengan sosok yang didukung secara penuh oleh Pak Jokowi? Jangan-jangan sosok itulah nantinya menurut saya ahlan wasahlannya itu dibukakan pintu yang seluas-luasnya oleh Bang Ade Irfan Pulungan ini untuk menjadi ketua umum. Baik. Ada banyak cara ya untuk menjaga eksistensi di dunia politik ya. Kita lihat nanti bagaimana di mana Pak Jokowi akan berlabuh. Silakan sedikit saja. Ya, kenapa misalnya perbincangan usulan teman-teman itu ke Pak Jokowi, salah satunya Pak Jokowi sekarang ini adalah dia bebas ya, tidak terikat dengan satu afiliasi partai politik. Nah ini yang membuat teman-teman juga berpikir lebih jauh ke depan, ya mengajak, ingin merangkul supaya efek personal Pak Jokowi itu nanti kata Mas Adi ya dapat menguntungkan P3. P3 ini P3 kembali ke Senayan. Baik. Targetnya itu ya kita lihat aja nanti di mana Pak Jokowi akan berlabuh, apakah di partai Mas Irfan atau di partai sebelah begitu. Terima kasih Bang Irfan Pulungan, Mas Adi Praetno juga terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.
Sulitnya penerbitan visa Haji Furoda, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa tersebut. iNewsroom segera kembali.